Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Naswa Kreativa Aktaleza. Di sini saya akan menjelaskan ulang tentang basis data dari bab 9. Oke, baik, kita lanjut ke basis data. Basis data adalah sekumpulan data yang terintegrasi dan diorganisasikan untuk memenuhi kebutuhan para pemakai di dalam suatu organisasi. Basis data disimpan secara sistematis agar mudah diakses, dikelola, dan diperbarui. Tujuan utamanya menghindari duplikasi, menjamin konsistensi, memudahkan pencarian data. Lanjut ke konsep data. Konsep dasar berbasis data adalah resitasi fakta dunia nyata yang mewakili suatu objek seperti manusia, barang, hewan, peristiwa, konsep, keadaan, dan lain sebagainya yang direkam dalam bentuk angka, huruf, simbol, teks, gambar, bunyi, atau kombinasi. Lanjut ke penggunaan basis data. Dari yang bank pertama dulu, mengolah data nasabah, transaksi, saldo, pinjaman, dan keamanan data keuangan. Lanjut ke universitas, mengolah data mahasiswa, dosen, nilai mata kuliah, absensi keuangan kampus. Lanjut ke penjualan, mencatat barang stok, transaksi, pelanggan, laporan penjualan harian. Pabrik mengatur produksi bahan baku, stok barang, karyawan, mesin produksi. Kepegawaian mengatur data pegawai, gaji, absensi, jabatan, dan cuti. Lanjut ke telekomunikasi, mengolah pelanggan, pulsa, paket internet, layanan billing, dan jaringan. Oke, lanjut ke DBMS atau Database Management System. Adalah perangkat lunak yang menangani semua pengaksesan ke database. Database ini untuk menyimpan, membuat, dan mengelola dan mengakses database. Fungsi singkat: menyimpan data, mencari data, mengedit data, menghapus data, menjaga keamanan data. Nah, di sini ada sistem basis data terdiri dari data dan DBMS atau Database Management System. Dari user ini adalah orang yang membuat database tersebut. Database application adalah aplikasi yang digunakan untuk mengolah database, misalnya aplikasi pembayaran, sistem akademik, sistem kasir. Nah, DBMS sendiri software pengolah database. Nah, lanjut ke yang terakhir, itu database, kumpulan data yang tersimpan dan terstruktur tabel atau file. Lanjut ke istilah dasar basis data. Enterprise suatu bentuk organisasi seperti bank, universitas, rumah sakit, pabrik, dan lain sebagainya. Data yang disimpan dalam basis data merupakan data operasional dari suatu enterprise. Contoh dari operasional: data keuangan, data mahasiswa, dan data pasien. Lingkungan enterprise ini adalah lingkungan atau organisasi yang menggunakan database. Oke, lanjut ke entitas, yaitu objek nyata yang datanya disimpan. Suatu objek yang dapat dibedakan dari lainnya yang dapat diwujudkan dalam basis data. Lanjut ke atribut elemen data, ciri atau informasi yang dimiliki entitas. Oke, lanjut ke nilai data, yaitu isi data atau informasi yang tercakup dalam setiap elemen data. Contoh, atribut nama mahasiswa dapat berisi nilai data Diana Sulaiman Lina. Oke, lanjut ke kunci elemen, yaitu atribut yang menjadi identitas unik, tanda pengenal yang secara unik mengidentifikasikan entitas dari suatu kumpulan entitas. Lanjut ke record data, yaitu kumpulan isi elemen yang saling berhubungan. Oke, lanjut ke kelebihan dan kekurangan basis data. Keuntungannya, sistem basis data terkontrolnya kerangkapan data, terpeliharanya keselarasan, dan data dapat digunakan secara bersamaan, dapat diterapkan standarisasi, keamanan data terjamin, terpelihara integritasnya,
terpelihara keseimbangan atau keselarasan antara kebutuhan data yang berbeda dalam bentuk setiap aplikasi. Data independence, kemandirian data. Nah, ini kelemahan sistem basis data memerlukan tenaga spesialis, kompleks, memerlukan tempat yang besar dan mahal. Pengguna basis data, sistem engineering, yaitu bagian yang merancang, membangun, dan memelihara infrastruktur sistem, termasuk server dan jaringan untuk database. Lanjut ke database administrator, singkatnya orang yang bertanggung jawab mengelola database. Nah, tugas DBA itu adalah mengontrol DBMS dan software, memonitor siapa yang mengakses basis data, mengatur pemakaian basis data, memeriksa security, integrity, recovery, dan konkurensi. Nah, ini ada program utility yang digunakan oleh DBA, yaitu yang pertama loading routines, yaitu memasukkan data ke dalam database. Lanjut ke reorganizing, mengatur ulang struktur data database untuk meningkatkan kecepatan dan keefisiensian. Lanjut ke journaling, mencatat setiap perubahan data seperti log untuk mencakup back dan auditing. Lanjut ke recovery, memulihkan database saat menjadi kerusakan error dan atau kehilangan data. Nah, ini pemakaian akhirnya. Nah, segitu aja penjelasan ulang dari saya. Apabila penjelasan dari saya yang barusan ada yang salah atau kurang lengkap, mohon dimaafkan karena saya di sini juga masih belajar. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.